Kelompok 8. Wina Ismawati Alisa Kutratun Nazani Sa'arifatul Husna Muhammad Tarmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang akan menjelaskan tentang evaluasi media pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari evaluasi media pembelajaran. Evaluasi adalah suatu proses yang digunakan untuk memperoleh informasi apakah media yang digunakan sudah sesuai atau belum dengan apa yang telah menjadi tujuan. Evaluasi yang biasanya digunakan dalam mengevaluasi media adalah evaluasi formatif dan sumatif. Dari proses tersebut dapat dihasilkan sebuah data atau informasi tentang media tersebut, apakah sudah bisa untuk mencapai tujuan atau belum. Tujuan dari evaluasi yang akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu membahas tentang tujuan dari evaluasi media pembelajaran itu sendiri. Nah, apa itu tujuannya? Tujuannya yaitu untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, dan lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Nah, sedangkan apa itu tujuan khususnya? Tujuan khusus dari evaluasi pembelajaran itu harus disesuaikan dengan jenis evaluasi pembelajaran itu sendiri. Seperti contoh, perencanaan dan pengembangan, evaluasi monitoring, evaluasi dampak, evaluasi efisiensi ekonomis, dan evaluasi komprehensif. Nah, selanjutnya yaitu beberapa tujuan menurut para ahli. Menurut Kellogg dalam Swaringen tahun 2006, yaitu tujuannya untuk penilaian, untuk membantu pelajar peserta didik mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, menilai efektivitas strategi dalam pembelajaran, dan menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum, menilai dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, menyediakan data yang membantu dalam membuat keputusan, komunikasi, dan melibatkan orang tua peserta didik. Nah, supaya lebih gampangnya, kita ada beberapa poin tujuan media pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, tujuan dari evaluasi media pembelajaran itu adalah sasarannya. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua guru yang membuat sebagai produsen yang membuat media pembelajaran itu sendiri, dan yang terakhir adalah sekolah. Oke, tujuan yang pertama atau sasaran yang pertama dari evaluasi media pembelajaran yaitu ada di pemerintah. Apa itu bentuknya? Yaitu memberikan pedoman kepada instansi pemerintah dalam mengadakan media pendidikan yang bermutu. Nah, itu tujuannya. Yang kedua ada di guru. Bentuknya seperti memberikan pedoman kepada guru dalam membuat media pendidikan yang bermutu, hampir sama seperti yang tadi. Kemudian yang ketiga adalah produsen, yang memberikan pedoman kepada produsen atau yang membuat media tadi dalam memproduksi media pendidikan yang bermutu. Untuk tujuannya hampir sama. Terus yang terakhir adalah melindungi sekolah dari penggunaan media pendidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknis dan pendidikan. Baik, untuk tujuan-tujuannya seperti tadi, kemudian dilanjutkan untuk selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan evaluasi media pembelajaran di poin ciri-ciri efektif media pembelajaran. Nah, sebelumnya pada hakikatnya dalam proses pembelajaran atau proses belajar itu ada yang namanya proses komunikasi, yang dimana di dalam proses komunikasi ini biasanya terjadi hal-hal atau terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak efektif dan efisien. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Cara untuk mengatasi tersebut itu harus menguasai penggunaan media secara terintegrasi dalam proses belajar. Nah, maka dengan media tersebut dapat meningkatkan keserasan atau kualitas dalam penerimaan informasi. Selanjutnya, di sini menurut Azhar Arsyad,
media pembelajaran bisa dikatakan menjadi efektif itu jika yang pertama sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini tujuan itu harus sesuai dengan apa yang harus dicapai tersebut. Yang kedua, tepat untuk mendukung isi pelajaran, harus tepat untuk mendukung isi pelajaran. Dan yang ketiga, praktis, luas, dan tahan. Di sini maksudnya itu harus praktis dan luas dan tahan itu sesuai dengan apa yang dicapai tersebut agar efektif. Dan yang keempat yaitu guru terampil menggunakannya. Guru itu harus menguasai semuanya medianya, harus siap untuk menampilkannya, menggunakannya juga. Yang kelima, pengelompokan sasaran. Dan yang keenam, mutu teknis. Itulah tadi penjelasan dari ciri-ciri efektif media pembelajaran. Terima kasih. Oke, berlanjut ke cara mengevaluasi media pembelajaran. Cara mengevaluasinya tuh ada dua cara atau dua macam. Yang pertama ada evaluasi formatif dan juga ada evaluasi sumatif. Evaluasi formatif yaitu proses yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang efektivitas dan efisiensi media. Efisiensi media untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Data tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan media bersangkutan agar lebih efektif dan efisien. Terus yang kedua ada evaluasi sumatif, yaitu proses pengumpulan data untuk menentukan apakah media yang dibuat patut digunakan dalam situasi tertentu atau apakah media tersebut benar-benar efektif atau tidak setelah media tersebut diperbaiki dan disempurnakan. Cara mengevaluasi media pembelajaran dengan cara formatif terdiri dari tiga tahapan. Yang pertama, evaluasi 1-1 one-to-one. Pada tahap ini, pilihlah 2 sasaran atau 2 orang siswa yang dapat mewakili populasi target dari media yang telah dibuat, karena kedua orang tersebut hendaknya 1 orang diambil dari populasi yang kemampuannya di atas rata-rata, sedangkan yang satu lagi orang kemampuannya di bawah rata-rata. Sajikan media tersebut kepada mereka secara individual. Kalau media itu didesain untuk belajar mandiri, maka biarkanlah siswa mempelajarinya. Sementara itu kita mengamatinya. Yang kedua, evaluasi kelompok kecil. Pada tahap ini diuji cobakan kepada sasaran kurang lebih 10-20 siswa yang dapat mewakili populasi target. Siswa atau sasaran yang dipilih untuk diuji coba ini hendaknya mencerminkan karakteristik populasi. Usahakan sampel tersebut terdiri dari siswa sasaran berbagai tingkat kemampuan, dari yang pandai, sedang, kurang, bahkan sangat tidak. Jenis kelamin berbeda-beda, lelaki dan perempuan, berbagai usia. Seperti itu. Terus yang ketiga ada evaluasi lapangan atau field evaluation. Evaluasi lapangan adalah tahap akhir dari evaluasi formatif. Yang perlu dilakukan, evaluasi lapangan ini dilakukan kepada sekitar 30 orang dengan berbagai karakteristik seperti tingkat kepandaian, kelas, latar belakang, jenis kelamin, usia, sesuai dengan karakteristik populasi. Satu hal yang perlu dihindari baik pada 2 tahap evaluasi terdahulu maupun evaluasi lapangan ini, yaitu efek halo.